dilecehkan dan dipegang kemaluannya. Ya, semua perempuan akan sepakat gitu kalau ini tindakan yang sangat-sangat kurang ajar dengan memegang kemaluan orang lain, dan itu orang yang gak kenal. Jadi memang si Sinta melakukan dalam keadaan terpaksa, dihadang dan diserang dengan senjata tajam. Ya kan mau nggak mau kita harus melawan. Halo, berjumpa lagi di Rolong Nalar. Gimana liburan akhir pekan ini? Apakah sangat menyenangkan? Untuk berita yang lagi viral, ada suatu kasus wanita di Palembang bela diri karena dilecehkan. Siram wajah teman suami pakai air keras. Nah, kejadian ini menimbulkan banyak berbagai polemik. Kok bisa korban jadi tersangka? Kok bisa korban bisa masuk penjara? Kan dia yang dirugikan. Jadi permasalahan ini timbul ketika korban yang bernama Dila Rindiani yang umurnya 22 tahun nggak terima setelah dilecehkan dari teman suaminya yang bernama Chandra. Nah, karena dilecehkannya itu, dia nyiram air keras ke wajah si Chandra, atau dalam hal ini ya si pelakunya itu. Cuma ini kan dia membela diri karena jadi korban pelecehan. Tetapi yang terjadi, Dila harus ditangkap polisi saat berada di rumah temannya di Jalan Fakih Usman di Kecamatan SU1 Palembang pada Kamis 18 April 2024. Nah, si Dila itu menjelaskan ketika itu dirinya bertemu dengan Chandra di jalan di Fakih Usman, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan SU1 Palembang. Nah, pada saat itu korban nanyain rumah suaminya Cila. Dia pun mengantarkan korban ke rumah mertuanya. Saat di jalan, si Chandra ini malah pegang-pegang kemaluannya Dila. Sempet tuh di jalan ditepis sama si Dila sambil berkata, "Jangan kurang ajar ya." Jadi Dila itu ngaku kesal atas perbuatan Chandra kepada dirinya. Nah, setibanya di rumah mertuanya, ia langsung mengambil sebuah botol yang berisikan air bening dan langsung disiram ke wajah Chandra. Tapi Dila tuh nggak pernah tahu kalau ternyata air bening itu adalah cuka para atau air keras. Jadi dia mikirnya tuh cuma air mineral biasa. Nah, habis disiram itu, si Chandra langsung kabur melarikan diri. Secara nih Dila tidak kenal dengan si korban. Di motor, di mana rumah Cila aja ngomong. Ya sudah keton di sini, keton di rumah mertua aku. Jadi aku boncengan sama dia berdua. Pas aku bonceng tadi di pertengahan jalan, ini megang aku pak. Megang aku itu. Megang cak ada nih anak kemaluan aku tuh. Kuis kucek ini. Kata aku kan kegantian yang ngomong. Di motor itu Iya. Terus motor Nah, pas sampai rumah mertua aku kesel aku kan. Ada bahan putih, banyak aku acain lah. Siram ke, kon kurang ajar kan, kom siram ke. Kau kenal nama pelaku korban itu siapa? Tak kenal. Tak kenal Kalau berdasarkan keterangan polisi, atas perbuatan Dila dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Sebenarnya yang dilakukan si Dila tuh ya cuma pengen nyiram aja gitu. Tapi tidak pernah tahu kalau ternyata air bening yang dia pegang itu adalah air keras. Jadi perilaku ini tuh apa ya? Wah, sangat tidak manusiawi sekali. Dilecehkan dan dipegang kemaluannya. Ya, semua perempuan akan sepakat gitu kalau ini tindakan yang sangat-sangat kurang ajar dengan memegang kemaluan orang lain, dan itu orang yang gak kenal. Si Chandra juga tangannya ya lemes banget, so asik, pegang-pegang. Napa? Memang secara penampilan si Dila itu memang good looking gitulah, menawan. Tapi bukan berarti menawan itu harus diperlakukan semena-mena, diperlakukan secara tidak sopan. Kembali lagi, semoga ini segera viral. Kalau dari penuturan Dila hanya membela diri, dan itu pun dia tidak tahu bahwa ternyata itu adalah air keras. Dila pikir itu adalah air mineral. Gimana untuk para netizen dengan kasus yang seperti ini? Masalahnya nih ya, kasus-kasus yang kayak gini tuh bukan sekali dua kali, ada banyak. Kita ambil contoh kasus yang lain nih, ya kan? Itu ada kasus di Amak Sinta yang niat bela diri dari begal malah jadi tersangka. Sinta curhat pilu, kalau mati siapa yang tanggung jawab? Kalau dalam si kasusnya Sinta ini, dia menceritakan tuh pada minggu dini hari dia mau berangkat ke Lombok Timur dengan sepeda motor untuk mengantarkan makanan untuk ibunya. Nah, sesampainya di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Sinta tuh malah dihadang dan diserang 4 pelaku menggunakan senjata tajam. Terus Sinta tuh melawan dan pelaku dengan sebilah pisau kecil yang dia bawa sambil teriak meminta tolong.
namun tidak ada warga yang datang. Nah, dalam kejadian itu 2 pelaku tewas, sedangkan 2 pelaku lainnya melarikan diri setelah 2 kawannya tumbang di tempat. Nah, habis kejadian itu si Sinta pergi ke rumah keluarganya buat menenangkan diri. Jadi kalau dari penuturan si Sinta, dia melakukan hal tersebut dalam keadaan terpaksa. Jadi memang si Sinta melakukan dalam keadaan terpaksa, dihadang dan diserang dengan senjata tajam. Ya kan mau nggak mau kita harus melawan. Dan dia mengeluhkan sehingga seharusnya nggak dipenjara. Kalau saya mati, siapa yang akan bertanggung jawab? Itu yang dikatakan sama si Sinta saat ditemui wartawan di rumahnya di Praia Timur. Nah, habis si Sinta ini ditahan dan ditetapkan tersangka oleh Polres Lombok Tengah, Sinta dan keluarganya terguncang dan gak bisa tidur. Namun ia sedikit lega setelah mendapat penangguhan penahanan karena ada dukungan masyarakat, terkhusus warga Lombok Tengah. Jadi memang kekuatan netizen, kekuatan masyarakat mampu membantu si Sinta karena memang dia hanya melindungi diri yang apesnya sampai si pelaku itu meninggal. Ya kalau kita sih pinginnya nggak ada masalah ya, pergi nganter makanan ke ibu kan tujuannya baik ya kan, nganter dah pulang selesai tidur, pengennya ya sesuatunya berjalan dengan normal. Cuma kan ada orang-orang yang niatnya sudah jahat dulu, ingin merampas lah, akhirnya kejadian hal seperti ini. Dan ketika tidak melawan kan jadi tambah sulit lagi. Katakanlah si Sinta meninggal, ya pasti dari keluarga korban sangat-sangat berduka cita sekali, sangat merasa kehilangan. Tapi ketika melawan malah dianggap tersangka. Kalau sekarang dikepung dengan 4 orang dan bisa melawan balik sehingga tidak terjadi pembegalan, kalau dari sudut pandang masyarakat ini sangat bagus dong. Harta benda miliknya jadi tidak terampas, bisa dibilang murni membela diri lah ya. Jadi apa yang terjadi kepada Amak Sinta ini juga terjadi kepada warga yang ada di Kota Serang, warga Walantaka yang bernama Muhyani 58 tahun. Masyarakat harusnya masih paham banget, masih membekas dengan kasus yang ini karena sampai masuk di podcastnya Om Deddy ya kan. Kalau ada beberapa teman-teman yang mudah lupa dengan kasus ini, saya urutkan kronologinya. Nah, ini kejadian terjadi pada Jumat ya kan, di 24 Februari. Berdasarkan keterangan keluarga, Muhyani memergoki Wardi dan 1 rekannya hendak mencuri kambing di kandang, di mana peristiwa itu terjadi di 4 pagi. Nah, istri Muhyani, Rosehah, menuturkan saat itu dia bertanya ke suaminya soal aksi pencurian tersebut. Namun maling tak sempat membawa kabur kambing karena sudah ketahuan oleh Muhyani. Nah, pencuri itu membawa golok. Muhyani dia membela diri. Di mana Muhyani saat itu melihat ada gunting dan perkakas kebun. Gunting itu kemudian dia gunakan untuk membela diri dan menusuk tubuh korban. Nah, usai berduel, pelaku melarikan diri bersama rekannya dengan luka di dada, sedangkan Muhyani meminta bantuan warga lainnya. Nah, saat warga mendapatkan informasi ada pelaku pencurian, langsung tuh melakukan pengejaran hingga ke tengah persawahan. Akhirnya pada pukul 6 WIB ada warga yang menemukan jasad Waldi, pelaku pencurian, sudah dalam kondisi meninggal dunia di sawah dengan luka tusuk di dadanya. Nah, diduga Waldi tewas karena kehabisan darah saat melarikan diri dari kejaran warga dengan luka di area vitalnya. Terus dari polisian melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa sosok mayat yang di tengah sawah itu ya pelaku pencurian yang ditusuk oleh Muhyani. Nah, berdasarkan penuturan, ternyata kasus ini dilaporkan oleh orang tua Waldi yang gak terima anaknya tewas karena ditusuk Muhyani. Jadi ini orang tua dari tersangka. Sebagai bentuk berduka cita, ini ya keluarga Muhyani sudah mengunjungi rumah duka di Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Saat itu kedua keluarga telah menyepakati perdamaian dan tak akan melanjutkan kasusnya ke jalur hukum. Cuma nih, anehnya di sini, secara tiba-tiba keluarga Waldi melanjutkan perkaranya ke Polresta Serang Kota untuk diproses hukum. Nah, dari pelaporan yang ada, diduga dikarenakan keluarga Muhyani nggak menyanggupi memberikan uang santunan sebesar 50 juta. Awalnya dikasih cuma 1 juta. Itu sebenarnya sudah mau diterima sama bapaknya. Cuma dari pihak kakak iparnya yang menolak dan tiba-tiba minta uangnya yaitu 50 juta. Dan yang
Yang kesel di sini adalah salah satunya istri Muyani, Roseha, karena dirinya nggak percaya kalau suaminya yang membela diri dari sabetan golok malah jadi tersangka. Merasa nggak ada keadilan yang diperoleh keluarganya, Roseha meminta tolong kepada Bapak Kapolresta Serang Koya, terus minta tolong sama Kapolda Banten, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Presiden Joko Widodo untuk membebaskan suaminya. Si istri itu cuma minta satu, dimana keadilan untuk suaminya. Suaminya bukan orang jahat dan bukan pembunuh. Muyani waktu itu hanya membela diri. Ya kita tahu lah, setelah kejadian viral-viral dan dapat dukungan dari masyarakat, ya udah hukumannya ditangguhkan. Jadi masih harus dengan viral untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di negeri ini. Mungkin teman-teman merasa kayak jengkel, konyol, kenapa hukumnya seperti ini? Kok bisa seorang korban bisa menjadi tersangka dan bisa masuk penjara padahal dirinya sedang membela diri? Kok bisa membela diri bisa jadi tersangka? Jadi untuk pemahaman kita bersama bahwa memang membela diri itu perlu dan penting, dan memang sudah diatur dalam KUHP. Dalam membela diri juga sebenarnya ada aturannya, nggak asal langsung membela diri terus kita bisa menghilangkan nyawa orang lain. Nah ini poinnya tuh di sini. Di Indonesia hukum membunuh orang jahat dilarang dan dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa pembunuhan adalah tindakan yang dilarang dan dapat dihukum berat. Jadi ketika melakukan pembelaan harus dilakukan secara proporsional atau pada kadar yang pas. Kalau itu sampai membunuh, ya akan jatuh ke sebagai tindakan yang melanggar hukum. Meskipun alasannya adalah membela diri, karena memang itu aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan pasal 338 KUHP. Jadi gimana tentang kasus-kasus yang seperti ini? Kalian punya pendapat lain nggak? Karena mungkin pemahaman hukum Mimin masih kurang. Jadi kalau kalian punya pemahaman lain tentang kasus hukum ini sebaiknya seperti apa, silahkan komen di kolom komentar. Karena kasus-kasus ini akan terus ada. Karena ketika membela diri dan malah yang membela diri menjadi tersangka, itu akan menjadi PR besar untuk kedepannya. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau kalian mau nyawar bisa klik link yang ada di deskripsi. Terus, terima kasih udah nonton. Dan ini Relung Nalar.